peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena Saudara-saudara sekalian, pada sidang pertama BPU BKI, kita telah membahas mengenai dasar negara yang diusungkan oleh Saudara Insinyur Soekarno, Supomo, dan juga Muhammad Yamin. Pada sidang kedua ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang sangat amat penting bagi negara Indonesia, negara yang akan merdeka ini. Pada sidang ini, kita akan membahas beberapa isu penting, yakni mulai dari bentuk negara, kewarganegaraan, dan juga rancangan undang-undang dasar serta wilayah negara. Baik, kita akan memulai pembahasan pada kali ini dari bentuk negara yang akan dijalankan oleh negara Indonesia. Kepada Supomo, disilahkan. Terima kasih. Saya di sini ingin mengusulkan konsep negara kita, yaitu konsep integralistik. Konsep ini menjelaskan di mana negara tidak terpisahkan oleh masyarakatnya. Konsep ini menekankan harmoni dan individu. Jika seperti ini, maka akan ada potensi otoritarianisme karena negara memiliki otoritas besar dalam mengatur dan menyeimbangkan kesatuan. Hal ini dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk menekan oposisi dan mengabaikan kepentingan individu. Karena negara dapat mengintervensi kehidupan pribadi atas nama kepentingan bersama. Saya setuju dengan pendapat Saudara Wahid Hasyim. Jika bentuk negara seperti ini, kepentingan individu akan terabaikan. Ini tidak sesuai dengan masyarakat kita yang beragam, karena akan menimbulkan perpecahan. Karena kita merupakan negara yang beragam, saya mengusulkan kita mengadopsi bentuk negara dengan sistem republik. Karena sistem republik adalah bentuk negara yang sesuai dengan cita-cita kita, yaitu kemerdekaan dan demokrasi. Di dalam sistem republik, kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan di tangan seorang kaisar ataupun seorang raja. Saya setuju dengan pendapat Saudara Soekarno bahwa republik adalah bentuk yang ideal bagi Indonesia yang majemuk. Dalam republik ini, sistem pemerintah lebih terbuka dan demokratis, di mana keputusan-keputusan penting diambil secara berdasarkan musyawarah dan mufakat. Saya juga menghargai pandangan tentang republik. Namun, saya ingin mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah kerajaan yang panjang dan berakar kuat di masyarakat. Mungkin kita perlu mempertimbangkan bentuk negara yang dapat mengakomodasi kedua aspek itu, seperti negara federasi ataupun negara serikat. Pendapat yang disampaikan oleh Saudara Ki Bagus sangat bijaksana. Namun, saya khawatir bentuk negara serikat dapat memecah belah negara yang baru saja kita satukan. Kita harus berhati-hati agar bentuk negara yang kita pilih nantinya tidak menimbulkan perpecahan. Saudara-saudara, dalam pembahasan bentuk negara, kita juga harus menentukan batas-batas wilayah. Saya mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dari Sabang hingga Merauke. Lautan di antara pulau-pulau juga harus kita akui sebagai kedaulatan, karena laut adalah bagian penting atau jalur penting ekonomi dan keamanan negara. Saya sependapat dengan Saudara Muhammad Yamin.
wilayah kita haruslah mencakup seluruh Nusantara karena memiliki budaya dan sejarah yang serupa. Selama berabad-abad, wilayah ini disatukan oleh perdagangan, budaya, dan agama. Kita harus bersatu di bawah satu negara yang merdeka dan berdaulat. Saya juga ingin menambahkan bahwa selain faktor sejarah dan budaya, kita juga harus mempertimbangkan faktor geografi. Karena wilayah kita berbentuk kepulauan, harus diatur dengan baik dan agar kita bisa menjaga keamanan dan kesatuan negara kita. Betul sekali. Kita harus menjaga keutuhan wilayah darat dan laut. Namun, kita juga perlu memperhatikan aspirasi penduduk setempat. Kita tidak boleh memaksakan wilayah yang ingin berdiri sendiri atau memiliki identitas yang berbeda. Saya setuju dengan Saudara Ki Bagus Hadikusumo. Kita harus menciptakan negara yang inklusif dan menghargai keberagaman. Namun, saya juga percaya bahwa kita harus berusaha sekuat mungkin untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia agar kita bisa menjadi warga yang besar dan kuat. Saya setuju dengan pendapat saudara-saudara semua, terutama untuk wilayah negara. Untuk menentukan wilayah kita, diperlukan undang-undang yang akan menjadi landasan konstitusi negara Indonesia yang merdeka. Saya ingin meminta Saudara Supomo sebagai ahli hukum yang sudah menyusun draft awal undang-undang. Terima kasih Pak Ketua. Dalam menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara ini, saya berusaha merumuskan konstitusi yang sesuai dengan karakter bangsa kita. Saya terinspirasi dengan konsep integralistik, di mana negara dan rakyat adalah satu kesatuan yang tidak akan terpisahkan. Dalam konsep ini, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan melindungi seluruh rakyatnya secara harmonis. Pendapat Saudara Supomo sangat menarik. Namun, saya menekankan bahwa Undang-Undang Dasar Negara kita harus mencerminkan nilai revolusi kemerdekaan, yaitu demokrasi dan keadilan sosial. Saya mendukung adanya lembaga perwakilan rakyat yang kuat dalam struktur pemerintahan kita, agar kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat sesuai bentuk negara yang kita asungkan nanti. Sekali lagi, saya setuju dengan pendapat Saudara Soekarno bahwa Undang-Undang Dasar harus memberikan ruang bagi demokrasi yang sejati, di mana pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui perwakilan yang dipilih secara langsung. Selain itu, Undang-Undang Dasar harus mencakupi perlindungan terhadap hak-hak manusia serta menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin menambahkan bahwa Undang-Undang Dasar harus mempertimbangkan kesatuan wilayah dan bangsa. Kita harus merancang struktur negara Indonesia yang luas dan beragam. Saya ingin mengingatkan bahwa selain struktur pemerintahan dan hak asasi, kita juga harus memastikan bahwa Undang-Undang Dasar kita berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara juga harus diimplementasikan dalam setiap pasal Undang-Undang Dasar, terutama dalam aspek moral dan etika pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, kita telah mendengar berbagai pandangan yang sangat amat berharga. Saya yakin dengan semangat gotong royong kita bisa merumuskan Undang-Undang Dasar yang adil dan mencerminkan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Mari kita teruskan pembahasan ini dengan semangat persatuan dan kesatuan. Merdeka! 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 Merdeka!
karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan Jakarta, 17 November 2604, Jungo Sang Ip.